Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kholik Arafi di video HackerRank ini. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya, video HackerRank yang ke-7. Di video HackerRank yang ke-8 ini kita akan membahas lanjutan soal kemarin. Kalau kemarin kan soalnya packet arranger, nah sekarang soal packet reconstructor. Pada soal ini sebenarnya hampir sama dengan soal sebelumnya, tapi ada beberapa hal yang diganti, yaitu ketika mencetak, kita mencetak sesuai dengan prinsip order yang ada di binary tree. Nah, pada soal ini ada beberapa catatan seperti biasa. Yang pertama yaitu implementasi dapat melengkapi template kode yang diberikan ataupun from thread, kemudian diperbolehkan menggunakan library collection untuk memudahkan implementasi. Implementasi juga harus menggunakan binary tree, terus disarankan menggunakan method toString bisa dari linked list, array list ataupun array untuk formatting hasil output. Nah, input format yang digunakan sama dengan packet arranger soal sebelumnya. Di constraint pada soal ini yaitu tidak ada key yang duplikat. Nah, output formatnya adalah program akan mengeluarkan hasil rekonstruksi paket dengan menggunakan traversal, in order, dan post order. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu in order dan post order. Jadi in order dan post order itu adalah berupa beberapa cara untuk menyusun binary tree ya. Jadi in order itu prinsipnya misalnya ada root, dia akan menggunakan prinsip ke kiri, cetak, dan ke kanan. Berarti dari root, berarti dia ke child yang di kirinya, terus cetak yang di kiri ini kemudian ke kanan. Nah, kalau yang post order, dia prinsipnya kiri, kanan, cetak. Berarti kalau lagi masih ada kiri, terus yang sininya masih ada kiri, oh udah mentok nih, yang kiri nggak ada, baru dia ke kanan. Nah, baru ke kanan, baru cetak. Nah, kalau yang tadi in order, kiri, kalau masih ada kiri, child kiri lagi, ke kiri lagi sampai mentok ke bawah, kemudian cetak, baru ke kanan, seperti itu. Jadi output formatnya itu in order, terus list hasil in ordernya post order, list hasil post order, seperti berikut ini. Di sampel inputnya insert, kemudian kita memberi nilai indeksnya, memberi nilai kepada binary tree-nya, kemudian kita memberi datanya. Seperti itu sampel outputnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke program yang sudah saya buat. Di sini pertama kita mengimport object dari Java-nya. Kemudian di sini ada class solution. Nah, di dalam class solution ini ada main class. Di main class pertama kita membuat objek scanner agar bisa menerima inputan. Kemudian kita membuat objek b3 ya dari kelas b3 juga. Kemudian di sini kita menginisialisasi membuat string comment ya untuk menyimpan data perintah keseluruhan. Kemudian string index ini untuk menyimpan ketika kita membagi komennya per kata gitu. Oke, di sini ada loop while. Di sini di komen pertama kita menerima inputan dari user, lalu inputan tadi di sini akan dibagi sesuai dengan per spasi. Jadi kata yang ada spasi bagi. Nah, kemudian di sini apabila ada pengecekan, apabila indeks pertamanya atau indeks 0 itu insert, kata insert, berarti akan menjalankan proses berikut, yaitu membuat
objek combine data, membuat string builder. Kemudian di sini ada pengulangan, yaitu dari indeks yang kedua sampai seterusnya itu akan digabung dengan combine data tadi. Nah, kemudian di sini baru menyisipkan data yang udah digabung ke struktur tree-nya. Kemudian jika tidak, maka jika else yang dicek exit gitu, indeks pertamanya atau indeks nolnya, maka akan menjalankan seperti ini, yaitu dia akan mengambil array list dari array list in order dari kelas BTR, kemudian objek BTR, kemudian mengambil array list post order dari objek BTR juga, kemudian akan mencetak keduanya. Oke, kita lanjut ke kelas B3 nya ya. Di dalam kelas B3 ini ada interkelas, yaitu kelas node. Kemudian di sini ada membuat string agar dapat menyimpan data. Kemudian ini untuk menyimpan ID, ini untuk menyimpan left child-nya, untuk menyimpan data right child-nya. Nah, di sini ada constructor-nya. Oke, di sini kemudian ada khusus untuk data root ya. Kemudian di sini ada public void insert. Nah, ini yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya sama. Jadi ini menerima string data dan in ID. Kemudian dia akan mengecek apakah rootnya sama dengan 0 atau belum ada. Jika belum ada atau 0, maka dia akan membuat root baru, berisi data dan ID. Nah, lalu setelah itu node pointer pertama di sini akan mengarah ke root ya. Nah, di sini ada pengecekan perulangan while. Nah, dia akan melihat di sini, mengecek apakah ID node yang dicek ini lebih besar dari pointer ID yang root tadi. Nah, apabila atau yang sebelumnya gitu, apabila pointer right, kemudian akan ada pengecekan apakah kalau misalnya udah benar nih yang ID-nya lebih besar dari pointer, maka dia itu kan masuk ke right child ya, sesuai aturan yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Nah, itu maka akan mencetak seperti ini, yaitu dia ngecek lagi apa yang sebelah kanan ini masih ada, udah ada atau enggak. Kalau belum ada, maka dia akan memasukkan right child-nya. Jika berarti else-nya, berarti jika ID-nya kurang dari pointer ID, maka dia akan memasukkan datanya ke sebelah kiri seperti itu. Kemudian di sini ada public array list string in order. Nah, di sini untuk memasukkan datanya ke in order ya. Nah, di sini pertama kita membuat array list result yang berisi data urutan in ordernya sesuai dengan in order. Kemudian kita memanggil in order helper yang di bawah ini. Nah, kemudian di in order helper yang kita panggil tapi sudah ada root, kemudian resultnya berasal dari sini. Nah, di private void in order helper, nah dia akan mengecek apakah pointernya 0 atau enggak. Jika 0 kan, maka dia akan menyusun data-data tadi sesuai dengan prinsip in order, yaitu yang ke kiri dulu, kemudian jika udah kiri udah mentok, kemudian nggak ada lagi, maka dia akan cetak yang udah mentok tadi, data terakhir ini dicek. Kemudian jika udah dicetak, maka dia akan ke kanan.
seperti itu. Nah, yang post order, nah sama di sini dia untuk membuat memasukkan data post order, susunan post ordernya ke release result ya. Nah, kemudian memanggil post order helper. Di si post order helper ini node pointernya dia akan mengarah pertama sesuai dengan prinsip post order ya, yaitu dia akan mengecek ke kiri sampai mentok. Jika kiri udah mentok, kemudian ke kanan. Nah, jika udah ke kanan, maka dia akan cetak seperti itu. Oke, coba kita run code-nya ya. Apakah berhasil test case-nya? Wow, ternyata berhasil semua, dan saya juga udah submit code-nya dan seluruh test case-nya juga sudah berhasil. Oke, mungkin segitu aja soal cat record structure kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dari sikap, perkataan, ataupun konsep yang saya jelaskan, karena saya juga masih belajar di sini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.